kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, Happy Sunday bagi kita yang ada di ruang ibadah dan yang sedang menyaksikan tayangan ibadah kita melalui live Facebook, YouTube. Saya ucapkan Shalom, Happy Sunday, God bless you all. Kita percaya Tuhan melawat kita di tempat kita masing-masing. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Bangkit berdiri bersama-sama. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Tundukkan kepala, siapkan hati untuk menerima lawatan Tuhan pagi hari ini. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Yesus yang baik, Anak domba Allah yang hidup. Kami percaya anugerah-Mu ajaib bagi kami sekalian. Tak ada rancangan-Mu yang gagal, tak ada janji-Mu yang tidak digenapi. Kami percaya, Kau besar Tuhan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu dimuliakan, langit menceritakan kebesaran. Masing-masing di tempat kami berada, Kau kasihi kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini rindu kami kepadamu, ini hati kami, ini korban syukur kami.
hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami dikuduskan untuk maksud yang mulia, dan kami menyambut lawatan-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kau hadir, Kau nyata dalam hidup kami Tuhan. Mari nyanyikan pujian dengan kerinduan bersama-sama. Dalam kesesakan-Mu kami kedamaian-Mu yang pengorbanan-Mu, ku temukan wajah-Mu Yesus. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kau megangkan semua kekhawatiranku. Tetap ku pandang indah wajah-Mu. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima
Sembah Tuhan, sembah Dia. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. In the light, in your wonder, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. In surrender I am yours. I surrender. You are mine, now forever. In the light, I surrender. Yesus yang besar. Sembah Tuhan, muliakan namanya, agungkan namanya, oh Tuhan yang besar. Jesus, 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 haleluya, haleluya. Kau membuat sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Mari nyatakan dari hati. Semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap ku pandang, tetap ku pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku
Kami beri hormat, kami beri puji bagi Raja, segala Raja yang ada di tengah kami dan melawat di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Glory to God in the highest place. Come on, sing. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship you, and honor you. You're lifted up in this place, Jesus, Jesus the Son. There's no other. Heavenly King, Lamb of God, I worship you. You're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh
puji syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga atas perkenanan-Mu Tuhan Yesus, kami boleh memasuki di bulan September di hari yang pertama ya Bapa. Itu karena kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah melayakkan setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh bersatu hati, berkumpul di tempat-Mu yang suci ini Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami mau sepakat menyerahkan bangsa Singapura ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami meminta ya Bapa, kiranya Tuhan Yesus terang kemuliaan-Mu terus dipenuhi di bangsa Singapura ya Bapa, sehingga setiap atmosfer yang ada di bangsa ini ya Bapa dilenyapkan oleh terang kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami juga meminta dengan kerendahan hati ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus damai sejahtera yang daripada-Mu terus dipenuhi di kota dan bangsa Singapura ya Bapa, agar damai sejahtera yang ada di kota dan bangsa ini turut menjadi bagian bagi setiap kami anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga meminta Shalom-Mu terus dipenuhi di bangsa ini ya Bapa. Kami meminta Tuhan Yesus lawatan daripada-Mu terus memenuhi di bangsa ini ya Bapa, agar bangsa ini mengalami hujan pertobatan yang daripada-Mu. Kami terus meminta ya Bapa, bangsa ini dipulihkan, bangsa ini mengalami perjumpaan dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada di bangsa ini. Kami menyerahkan juga Perdana Menteri bersama dengan wakilnya, dengan seluruh jajaran kepemerintahannya ya Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memperlengkapi setiap mereka ya Bapa dengan senjata yang daripada-Mu Tuhan Yesus, agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka atas bangsa ini ya Bapa dengan baik Tuhan. Engkau karuniakan atas setiap mereka ya Tuhan jiwa kepemimpinan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan di bangsa ini Tuhan, dibuat Tuhan semuanya berhasil dan beruntung untuk hormat kemuliaan akan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami menyerahkan akan bangsa Indonesia ke dalam ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami memohon ya Bapa, kiranya Tuhan terang kemuliaan-Mu terus dipenuhi di bangsa Indonesia, dari timur, barat, utara, selatan, bahkan di 38 provinsi ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Shalom-Mu terus dipenuhi di bangsa Indonesia ya Bapa. Kami meminta damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan terus menyertai bangsa Indonesia ya Bapa. Kami memohon ya Bapa, ada lawatan Tuhan terus terjadi di bangsa kami ya Bapa. Kami meminta ya Bapa, hujan pertobatan terus mengalir di bangsa kami ya Bapa. Kami meminta juga Tuhan Yesus, Engkau lawat setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya masih di luar daripada Engkau Tuhan Yesus, agar mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan akan pemerintahan di bangsa kami, baik itu pemerintahan yang lama dan baru Tuhan. Dan secara khususnya Tuhan, kami menyerahkan Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakil juga dengan seluruh jajaran kepemerintahannya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas kasih karunia-Mu Bapa. Mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik di sepanjang 2 periode ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau yang akan menuntun setiap mereka, di mana mereka akan melepaskan masa jabatan mereka. Terang Tuhan yang akan menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat pemerintahan yang baru saja dipilih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, baik itu Bapak Presiden Prabowo bersama dengan wakilnya, bersama dengan seluruh jajaran kepemerintahannya ya Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, jiwa kepemimpinan Engkau karuniakan atas setiap mereka ya Bapa, hati yang bijaksana ya Bapa, agar mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin atas bangsa kami. Mereka menjalankannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab ya Bapa, sehingga mereka
Diberikan hati yang tunduk kepada otoritas yang daripadamu Tuhan, untuk hormat kemuliaan-Mu di bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat gereja FLC ya Bapa, baik dari gereja pusat sampai dengan setiap satelit-satelit ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, melalui gereja FLC ya Bapa, Injil kebenaran-Mu semakin diperdengarkan, baik dari bangsa ke bangsa, kota ke kota, bahkan sampai dengan daerah-daerah terpencil sekalipun. Kami percaya Tuhan Yesus, ada satu kebangunan rohani terjadi melalui gereja FLC ya Bapa. Kami percaya semakin banyak umat Tuhan dimenangkan, semakin banyak umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Engkau memberkati akan setiap pelayanan dan program yang sudah dijalankan oleh gereja FLC Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan Engkau pilih dan Engkau utus ya Bapa, agar melalui pelayanan ini ya Bapa, semakin banyak umat Tuhan mengenal akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, saat pagi ini juga Tuhan kami berdoa buat pemimpin gereja FLC, Bapak Pastor Thomas, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terang kemuliaan-Mu terus memenuhi hamba-Mu, kemanapun hamba-Mu melangkah kakinya, kemanapun hamba-Mu Engkau utus untuk melayani, di situ pengurapan-Mu sempurna terjadi atas hamba-Mu ya Bapa. Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga atmosfer kegelapan tidak dapat menguasai terang-Mu yang memenuhi hamba-Mu ya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu secara dahsyat ya Bapa. Hikmat-Mu Engkau tambahkan kepada hamba-Mu ya Bapa, sehingga melalui pelayanan ya Bapa, semakin banyak umat Tuhan dimenangkan, semakin umat Tuhan mengenal dan berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau berkati akan pelayanannya, Engkau berkati kesehatannya, bahkan umur yang panjang daripadamu Engkau karuniakan kepada hamba-Mu. Engkau berkati pergumulan hidupnya, Engkau berkati keluarga besarnya Bapa, agar mereka semua dalam tudung perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat para gembala staf FLC ya Bapa, dari gereja pusat sampai dengan setiap satelit-satelit ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus penyertaan-Mu sempurna atas setiap para hamba-hamba-Mu, kemanapun mereka Engkau utus untuk melayani. Di situ terang kemuliaan-Mu terus nyata di dalam kehidupan mereka ya Bapa, agar setiap pelayanan mereka ya Bapa, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa mengenal dan berjumpa dengan Engkau. Engkau berkati setiap pelayanan mereka, Engkau berkati pergumulan hidup mereka, Engkau berkati keluarga besar mereka, kesehatan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini juga Tuhan kami berdoa buat para pengerja FLC Tuhan, dari WL maupun singer, maupun tim musik, tim multimedia, sebagai admin, sebagai para pendoa syafaat, sebagai kasir maupun sebagai penerima kolekte ya Bapa. Kami meminta Tuhan Yesus, Engkau berikan kami hati yang tulus, hati yang penuh dengan kerendahan hati ya Bapa. Biarlah Tuhan di saat kami melayani Tuhan, kami tidak melayani manusia, tetapi kami melayani Engkau sendiri Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap pergumulan hidup kami ya Bapa, agar kehidupan kami terus layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini juga Tuhan kami mau menyerahkan akan hamba-Mu Pastor Herson yang akan menyampaikan Injil kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati akan setiap perkataan firman yang sebentar hamba-Mu sampaikan ya Bapa, agar di dalam pemberitaan firman ya Bapa boleh memberkati setiap jemaat-jemaat, baik yang mengikuti secara onsite maupun secara online ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan secara khususnya Pastor Sukianto yang sebagai penterjemah ya Tuhan Yesus. Engkau mengurapi kedua hamba ini ya Bapa, agar di dalam penyampaian firman kebenaran-Mu Tuhan Yesus boleh menjadi berkat bagi setiap kami ya Bapa. Firman yang disampaikan boleh jatuh di hati kami yang subur ya Bapa, boleh berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang lebat dan menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan Yesus, kemanapun kami berada ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga akan setiap jemaat-jemaat yang mengikuti secara online ya Bapa, baik yang ada di Facebook, di YouTube maupun di Zoom ya Bapa. Penyertaan dan pengurapan Roh-Mu yang kudus atas setiap
setiap mereka, jamah setiap hati dan pikiran kami anak-anak-Mu ya Bapa, agar di saat kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh duduk dengan diam, dengan tenang, terutama pikiran kami hanya terfokus kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, sebentar firman yang kami dengar ya Bapa, kami mengalami satu perubahan ya Bapa, kami pulang membawa berkat yang daripadamu. Kami tidak mengalami hal yang sama, tetapi kami mengalami satu perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Bapa, melalui firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan, melalui firman-Mu kami diubahkan, kami disembuhkan. Bahkan melalui firman-Mu Engkau sendiri yang sudah berbicara kepada kami ya Bapa. Terima kasih, Engkau berkati juga jemaat yang mengikuti secara onsite ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berserah kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali bagi Tuhan. Dia dahsyat. Dia luar biasa. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dialah sahabat sejati yang luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersuka cita. Ho-a-o-e. Ya, ho-a-o-e. Lagi. Yo, ho-a-o-e. Yo, ho-a-o-e. Ho-a-o-e. 1, 2, 3. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. 1, 2, 3. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yo, hoa, hoa, hoa. Lagi. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia bersamaku. Come on. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita di dalam Yesus. Kaulah hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, hatiku bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Amin. Sukacitaku dalam Kristus. Hoa, hoa. Yang paling dahsyat buat Tuhan. Amin. Bagi Dia pujian.
Tepuk tangan di atas bersama. Yang paling dahsyat buat Tuhan lagi-lagi. Ku berikan segalanya bersamamu selamanya. Ku berikan segalanya bersamamu selamanya. Oh Bapa yang bebaskanku, di pengharapan di dalam Yesus, ku serahkan setiap hidupku, ku aman di dalam kasih Yesus, ku bangkit dalam-Mu, beritakan firman-Mu, katakan, hidupku tak akan sama. Ku berikan segalanya bersama-Mu selamanya. Ku berikan segalanya bersama-Mu selamanya. Ku ikuti panggilan-Ku, hidupku untuk memuliakan-Mu. Kini hati dan jiwaku, firman-Mu yang terangi jalanku. Ku bangkit dalam-Mu, beritakan firman-Mu, hidupku tak akan sama. Ku berikan segalanya bersama-Mu selamanya. Ku berikan segalanya bersama-Mu selamanya. Haleluya, come on sing. Haleluya, glory. Haleluya, 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 haleluya. Kau terjelikan mataku, kini ku yakin Kau menjalan kehidupan. Hidupku serukan nama-Mu, Kau membebaskanku. Ku berikan segalanya bersama-Mu selamanya. Ku berikan segalanya bersama-Mu selamanya untuk nama-Mu. Yang paling dahsyat buat Tuhan. Kalau mau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung buat Tuhan. Yang di rumah juga, waktu kita tepuk tangan dengan iman, kelepasan terjadi, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Setiap kali kita akan dengar pesan pemberitaan firman Tuhan, kita juga akan bawa persembahan kita yang pertama. Bapak terima kasih, kalau pagi menjelang siang kami diberi kesempatan untuk menabur, memberkati tangan-tangan yang memberi. Hasil pekerjaan kami bawa dalam tangan Tuhan. Persembahan ini dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan.
Ini persembahan kami memberikan dan kami mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Amen. Mercy that tries the newborn, set me apart as a newborn. It's moment I live, by faith I believe. With you I'm never alone. Darkness might come, trust seems so long. You are the light I depend on. Through valleys and storm, your word keep me strong. My shelter, refuge and song, I trust in you. Every day I live, I know you are my God. I lift my face and look to you, my Lord. Even when the mountains tremble and 1,000 fall, I will stand with you, my Jesus, take my all. Every day I live, I know you are my God. You are my Lord. Even when the mountains tremble and 1,000 fall, I will stand with you, my Jesus, take my all. Tiada pernah kuragukan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Dalam waktu, dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit terpasung, meski langit terpasung, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah ada. Walau 10.000 di tanganku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Di sisiku, walau 10.000 rebah di kakiku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa Thank you, kami Lord. ada di Thank you, tempat Holy Spirit. Thank you, Father. We give thanks. di pagi yang cerah di pagi hari ini. In this bright morning, Lord, Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman. we are going to listen to the truth of your word. Urapi kami yang ada di tempat ini, Anoint us all in this place di online, and also people online. begitu juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. And also your servants that will deliver God's word. Urapi hamba-Mu Anoint your servant sehingga firman yang disampaikan so that the word that is delivered akan menjadi rema dan pengajaran buat kami, will become rhema and become a lesson for us. menuntun kami selalu hari lepas hari. Guiding us always day by day. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Kami ucapkan syukur dan sambut firman Tuhan ini. We give thanks and we receive, we welcome your word. Katakan sama-sama And amin. everybody say, Amen. Puji Tuhan. Praise God. Silakan duduk Please kembali. be seated. Terima kasih untuk WL dan pemusik-pemusik semua yang sudah membawa kita ke Thank you hadirat for the Tuhan. worship leader and all the worship team that has take us to experience God's presence. Di pagi hari ini, So this morning perdana saya di tempat ini melayani is the first time I minister in this FLC place. Singapura ini. Yeah, IFLC Singapore. Yay. Yay. Welcome, Pastor. Perkenalkan diri saya I would like to introduce myself. Saya Herson My name is Harrison dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. from Central Kalimantan, Palangkaraya. Puji Tuhan bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di sini Yeah, praise God can be here in the midst of us untuk menyampaikan berita Injil pertobatan, to deliver the good news of repentance, berita baik to give the good news untuk kita semua. for all of us. Jadi di pagi hari ini saudara, So this morning, my brother and sisters, di tema yang kita mau sampaikan there's a theme I want to share, yaitu dewasa membawa kita Which is- mengerti kehendak Tuhan. the theme is maturity take us to understand the will of God. Ya. Jadi di sini kita sama-sama mau belajar sharing firman pagi hari ini agar kita selalu tumbuh dewasa. So through the sharing of God's word today, we want to learn to together grow to maturity. Jadi kata-kata dan dewasa dan anak-anak itu So the word mature Ada and perbedaan. children, yeah, it's different. jadi di mana sebelumnya kita juga dari anak kecil. So we also grew from childhood, from children level. Semakin dewasa dan semakin dewasa We grow more and more mature, sehingga kita bisa berdiri, bisa makan sendiri, and later we reach this stage we can be independent, we can eat by ourselves, berpikir sendiri. we can think for ourselves. Begitu juga dalam kerohanian kita, Likewise in our spiritual life. kita memulai dari yang seperti bayi rohani We started as a spiritual baby. menjadi anak-anak rohani. We and then become spiritual children. Semakin kedewasaan kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. We mature more and more in the Lord. Jadi pagi hari ini kita sama-sama mau belajar, mau dewasa dalam rohani. So this morning we want to be mature in the spirit. Karena apa saudara? Kedewasaan inilah yang akan membawa kita mengenal akan Tuhan kita Yesus So Kristus. maturity take us to understand the will of our Lord Jesus Christ. Kita bisa baca sama-sama Let's turn Alkitab kita, together to, di mana yang pertama kedewasaan rohani merupakan tujuan utama. okay, the first point. So spiritual maturity is main purpose. Kita dipanggil untuk menjadi dewasa secara rohani di dalam Tuhan. We are called to be mature spiritually in the Lord. Seperti yang sudah tercatat di dalam Alkitab oleh It's written in the Bible.
Di sini kita ambil di kitab Efesus 4 ayat 12 sampai 15. In Ephesians 4, verse 12 till 15. Kita bisa sama-sama membaca. We can read this together. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengenalan yang benar akan anak Allah. To equip the saints for works of ministry and to build up the body of Christ until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. Kedewasaan rohani So spiritual maturity dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. And then in verse 13 says, as we mature to the full measure of the stature of Christ. Sehingga kita tidak lagi menjadi anak-anak 14, then we will no longer be infants, yang diombang-ambing oleh tiap-tiap angin pengajaran, tossed about by the waves and carried around by every wind of teaching. karena kelicikan manusia, karena mereka yang dengan keahliannya menyesatkan, mencoba memperdaya, And by the clever cunning of men in their deceitful scheming. Jadi di sini saudara, bagaimana kita di firman Tuhan ini, So according to the word of God, Alkitab ini mencatat sudah bagaimana kita harus dewasa. the Bible record that we need to mature. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak terombang-ambing seperti karakter anak-anak. So that what? So that we are not tossed about by the waves, carried away. It's a character of children. Karena di sini kita menghadapi era digital, era teknologi yang luar biasa ini, kita harus mempersiapkan diri kita. We are facing digital era. So we need to be prepared. We need to prepare ourselves. Banyak pengajaran di media sosial yang kita tonton, Lots of teachings kita dengar, you can see, pengajaran-pengajaran. you can hear in digital media, in social media. Jadi di sini kita harus tahu kebenaran tentang kebenaran Tuhan yang sebenarnya So we dalam mengenal Dia. So we need to know the truth. Yeah, we need to know the true knowledge of God. Seperti kita semakin dewasa, kita semakin mengerti bagaimana dengan kehidupan kita. Likewise, when we are growing, as we become more mature, we understand about life more, Untuk menghadapi dunia ini, facing the world. kalau anak-anak itu tidak mengerti. Children, they don't understand. Kalau kita lihat karakter anak-anak tidak mengerti, If we contohnya see- kalau dia pegang pisau, So if we see infants, yeah, they don't understand. For example, when they're holding knives, dia tidak mengerti kalau itu membahayakan dia. they don't understand that knife is dangerous for them. Makanya dibutuhkan kedewasaan. So that's why it takes maturity. Dia dididik, diajar sama orang tuanya, Need to be educated, need to be taught by the parents, sehingga dia tahu itu yang bisa mencelakakan dia dan bisa membuat dia terluka. so that they know what are dangerous for them and what can harm them. Begitu juga dengan di Alkitab ini, Paulus sudah mengajarkan kita Also in this verse in the Bible, Paul teach us agar kita selalu dewasa dalam kerohanian, memahami, mengerti kehendak maksud Tuhan. we need to be mature spiritually. We need to understand the will of God. Agar kita tidak disesatkan dengan pengajaran-pengajaran. So that we are not carried away by every wind of teaching. Karena kalau kita tersesat, kita akan celaka. Yeah, so we will not be deceived. If we are deceived, we will be harmed. Bagaimana Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita semakin dewasa So, di dalam kerohanian kita. so that's why the Word of God teaches us to become more and more mature in Him. Makanya saudara, kita bisa ada di tempat ini, That's why we are here in this place. kita sama-sama belajar bagaimana untuk mendewasakan secara kerohanian kita, Together we'll learn how to mature in our spiritual life. tidak menjauhi persekutuan, We do not stay away from fellowship. pertemuan-pertemuan seperti ibadah ini karena banyak pengajaran. We don't stay away from meetings of service like this, yeah, because there are many teaching. Dalam pengenalan akan Tuhan Allah kita. Yeah, there are many kinds of teaching, yeah, in the knowledge of our Lord. Ya, seperti saya dengan Pak Sukianto So likewise me and Saya- Pak Sukianto, harus saling kenal.
We need to get to know each other. Supaya saya tahu karakter Pak Sugianto, saya harus dekat. So if I want to know his character, I need to get close to him. Kalau saya berjauhan dan tidak saling kenal, bagaimana saya tahu kenal Pak Sugianto, makannya sukanya apa, minumnya apa, punya anak berapa, punya istri berapa. I'm far from him. I cannot know his character. What does he like to eat? What does he like to drink? How many children he has? How many wives he has? Berapa banyak istrinya ya? Begitu juga dengan Tuhan. Likewise with the Lord. Kita harus selalu dekat mengenal akan Dia supaya kita dewasa. So we need to get close to him so that we can know him and then we can grow mature through it. Jadi kita harus melakukan hubungan secara kerohanian So we need to have a relationship both spiritually, dengan berdoa, membaca spiritually, Alkitab, spiritual growth through reading the Bible, through praying, supaya kita tahu bagaimana Tuhan itu kesenangannya apa saja. so that we can get close to him and we can know what is it that he likes. Apa yang dikehendaki Tuhan Allah kita terhadap kita. What's his will in our lives? Jadi di sini dibutuhkan kedewasaan. So it takes maturity. Karena kalau masih anak-anak belajar saja, masih menunggu disuruh, itu pun melawan. For children, for infant, yeah, they wait for instruction, and even when we give the instruction, sometimes they say no. Jadi di sini saudara kita sama-sama belajar So together we are learning. apa ciri-ciri kedewasaan rohani itu dan yang belum dewasa. What are the characteristics of spiritual maturity and spiritual immaturity? Kenapa saudara Tuhan mau membawa kita supaya kita jauh lebih dewasa? Karena Dia pengen kita berubah. Why he wants us to mature? Because he wants us to change, to transform, Untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. to receive God's promises. Karena banyak sekali janji Tuhan di Alkitab tercatat. In the Bible, there are so many promises of God recorded there. Karena saudara, kita harus menghadapi dunia ini dengan kedewasaan rohani. So we need to face the world with spiritual maturity. Jadi supaya kita dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, So in workplace, in business, in family, kita tahu bagaimana kehendak Tuhan. Karena pelayanan itu we know the will of God. Because ministry bukan hanya di gereja, is not only in the church, di rumah pun juga melayani Tuhan, but also in our homes. We serve, we minister to the Lord. melayani suami, anak-anak, bagi istri, Through ministering to husband, through wives. karena kita Tuhan punya tujuan kerajaan surga itu bukan setelah mati saja, So by ministering to our spouses in our family, we are ministering to the Lord. Because the Lord's will in our life, not just for heaven. Our life is not just waiting for heaven. tetapi kita diperintahkan Tuhan untuk mengundang kerajaan Allah itu hadir di bumi ini. But we're instructed by the Lord to deliver, to invite, to welcome the kingdom of heaven on earth. Jadi goalnya Tuhan adalah kita mendapatkan damai sejahtera sukacita yang berlimpah di bumi ini seperti di surga. So his goal is for us to have peace, joy, the blessings abundantly on earth like in heaven. Jadi di sini kita dibutuhkan, kita harus dewasa. So it takes maturity. Kenapa saudara kita harus dewasa? Why we need to mature? Tidak gampang menjadi orang dewasa. It's not easy to become an adult. Kalau anak-anak paling enak, Yeah, living as children is the best and the most comfortable. tidak memikirkan makan apa besok, No need to think, what to eat tomorrow. cari apa besok, buat pakai apa besok. Yeah, what to wear tomorrow. Orang-orang dewasalah yang mampu memikirkan. It's the adult, the mature, tersebut. that's able to think about that. Jadi di sini saudara, kita harus bisa menggapai apa yang sudah dijanjikan Tuhan, yaitu kerajaan Allah itu hadir di rumah tangga kita. So we need to be able to reach what is promised in the Word of God. Yeah? That is
the presence of the kingdom of God in our families. Kita harus menciptakan So we need to create sukacita dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam usaha, pekerjaan, Yeah, pergaulan. joy in families, in household, in business, in workplace, in our relationships, friendships. Kalau kita lihat di kitab Kejadian, If we see in the Genesis, awal mulanya Tuhan Allah kita menciptakan so in the beginning the Lord God created langit dan bumi. earth and heaven. Bagaimana di situ juga Dia membuat suatu taman yang indah And He yang namanya created Taman Eden. a beautiful garden called Eden. Dia mau hidup manusia itu penuh dengan sukacita dan kelimpahan. So He wants mankind to live in joy in abundance. Begitu juga dengan kita yang kekristenannya secara dewasa, Also for us mature Christians, kita harus menciptakan di rumah tangga dimanapun we need to create Kita in our berada, family, wherever we are, kerajaan surga itu penuh dengan sukacita. the kingdom of heaven that is filled with joy Ada and damai, peace. tidak ada huru hara. Yeah, no mess. Itu tidak gampang. It's not easy. Tetapi kita awali dengan seperti Allah, yaitu berfirman dengan mulutnya. But we can start like God. Yeah, God started everything by saying the word. Begitu juga kita di dalam kekristenan sudah memiliki kuasa perkataan. So in Christianity, we have the power of word. Kita menciptakan kerajaan surga We di create. kehidupan kita. We create kingdom of heaven presence in our lives. Mulai dari perkataan. Starting from words. Seperti Tuhan kita juga mulai dari perkataan. Just like our Lord. Firman itu. He started with His word. Dari situ kita melangkah. From there, we take our steps. Jadi kita harus dewasa. So we need to be mature. Kalau tidak dewasa, kita akan terombang-ambing. If not, then we will be tossed here and there. Ya. Selanjutnya, kedewasaan rohani membawa kita pada pengenalan akan Kristus yang benar. Next, spiritual maturity will bring us to the true knowledge of Christ. Kita baca sama-sama Efesus pasal 1 ayat 17. Let's turn to Ephesians 1:17. Dan mintalah kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. So in my prayers, remembering you that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Amin. may give you a spirit of wisdom and revelation in your knowledge of Him. Amen. Jadi di sini saudara kita harus dewasa. So we need to be mature. Dari permintaan saja sudah berbeda antara anak-anak dan orang dewasa. So when asking between children and adult, it's different when they are asking. Ya kalau kita lihat seperti Raja Salomo, Like the King Solomon, dia meminta ke Tuhan Allah he was asking the Lord God, tidak kekayaan, not wealth, tidak umur panjang, wasn't asking for a long life, tetapi dia minta hikmat but he asked for wisdom. yang diberikan Tuhan. Apa saudara? And then what was given by the Lord? Melihat motivasi dia secara kedewasaan, dia menyampaikan permintaannya itu. So when God see the motivation of the heart behind that asking, that petition, Malah Tuhan Allah memberikan jauh lebih apa yang dia minta. the Lord give him more than what he has asked. Jadi di sini saudara kita harus dewasa So we need to be mature supaya kita tidak terombang-ambing. so that we are not tossed around. Karena jadi orang Kristen, So as Christians, kita lihat di luar sana banyak yang meminta, padahal dia tidak tahu apa yang dia minta. we see out there many people are begging, asking, and they don't know what they are asking for. Padahal Tuhan sudah menyediakan hal itu buat kita. Actually, the Lord has already provided
for Tetapi us. dia tidak memberikan kalau kita belum dewasa. But sometimes He doesn't grant it because we are not mature yet. Kenapa saudara kalau kita berbicara berkat Tuhan, So why? Yeah, because when we talk about God's blessings, dia pasti akan memberikan kepada yang tepat, He always give it to the correct person. yang mengerti dewasa bahwa berkat ini bisa membawa baik, bisa membawa buruk. People who are mature, they understand that blessings can bring good, but also blessing can bring bad. Makanya di sini saudara, kita sama-sama belajar mau dewasa supaya kita mau menerima janji-janji Tuhan itu. So we need to learn to be mature so that we can receive God's promises. Karena dia akan memberikan kepada yang dewasa. Because blessings are given to those who are mature. Karena di sini mungkin saya sedikit Pak Sukianto, So I want to share a bit. ya saya mungkin agak sedikit bersaksi bisa selingin dengan kesaksian saya. I want to share my testimony, Bagaimana saya juga menuju ke pertobatan, how I repented. itu tidak gampang, It was not an easy journey. butuh proses berjalan waktu. It took process, it took time. 2018 saya mulai kata-kata ada muncul bertobat dan bertobat. 2018, I started to have this word in me, repent, repent. Karena dulu saya orang yang liar di luar sana In the past, I was somebody wild out there. dan saya macam-macam tempat hiburan sudah pernah saya masuk, Yeah. keluar masuk, Many kinds of nightlife places, yeah, I've been there. dan juga dalam melakukan mencari kekayaan itu sudah macam-macam, And also in seeking wealth, yeah, I did many things. dari dengan gaya yang tidak dewasa, dengan kekerasan sudah saya lakukan, Yeah, with immature way, yeah, with violence, I did it all. dari saya melakukan dengan teori-teori pendidikan saya, kebetulan saya lulusan S2 Teknik Sipil, So with all the theories, yeah, that I have, academic theories, I was from a postgraduate civil engineering. sampai dengan saya juga melakukan ritual I used all the ways, academic ways, but also I did rituals supaya saya bisa kaya. so that I could become rich. Tetapi semuanya itu bohong belaka. But all of those are lies. Sudah saya rasakan dan sudah saya coba semua dengan skill. I've tried them all, yeah, with my skills. Tidak ada sukacita semua dalam pekerjaan No joy in workplace tanpa Tuhan. without the Lord. Jadi di sini saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan saya yang hebat. So I give thanks to my Almighty God. Saya dibawa semakin ke sini sampai ada di tempat ini. He took me till this place in here. Tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan, bagi anak-anaknya yang mau There's bertobat. no coincidence, yeah, for His children who wants to pray. Perjalanan panjang, It's a long journey. jatuh bangun sudah saya rasakan. I felt it, yeah, up and down. Tidak ada yang saya rasakan seperti saya sudah bertobat. So there's nothing Sukacita yang dijanjikan Tuhan itu berbeda sekali. I felt that's the same with what I feel after repentance, yeah, the joy, the peace that I have received from the Lord. Semua orang punya masalah, Everybody has problems, tetapi ketika kita sudah dewasa, but when we are mature, kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, we can understand the truth of the Word of God, dan kita akan melangkah dengan hati-hati, and then we will take our steps carefully, dengan dituntun oleh Tuhan, yeah, guided by the Lord. kita akan berhasil dan beruntung. Then we will be lucky and successful. Yes. Jadi di sini saudara, saya mau kita sama-sama mau lebih dewasa. So it is my desire that all of us grow together to maturity. Kalau dulu saya di kantor mungkin sering pukul-pukul meja, teriak-teriak. Wow. In the past, yeah, in my office, I slammed the tables, yeah, I yelled.
Kalau tidak mendengar kata saya, if the staff not listening to my instructions. setelah saya bertobat, After I repented, saya tahu Tuhan banyak bercerita, mengajar saya di dalam Alkitab. I know the Lord teach a lot. Yeah, the Lord tell many stories in the Bible. Jangan marah-marah. It's written. Yeah, don't always angry or be angry. Sebelumnya saya tidak takut, So previously I was not afraid karena saya tidak takut Tuhan. because I have no fear of God. Saya Kristen KTP, I was a nominal Christian. hanya tulisannya dia Kristen. Yeah, it's only written words on the ID card. Yeah, Christian. Jadi saya sering juga dengar firman-firman Tuhan, Also, I often listen to the Word of God. kadang bisa berdoa sekali-sekali sebulan sekali. Once in a while, I pray like once a month. Mana bisa bukti janji Tuhan berlaku buat saya? How can I experience the promise of God in my life? Emang lu siapa? Who are you? Tuhan bilang seperti itu. The Lord asks, yeah, who are you? Iya. Yang lain aja bisa 5 kali lebih. Yeah, other people, they Satu pray hari. 5 times a day. Saya sisa sebulan, 2 bulan baru sekali berdoa. I pray once a month or every 2 months. Jadi di sini saya merasa bersyukur memiliki Tuhan kita Yesus Kristus So I give thanks, yeah, I have Lord Jesus Christ yang sudah membawa saya semakin dewasa dan semakin dewasa dalam kerohanian, that has taken me to be more and more mature spiritually. dan itu semua berbeda. And it's totally different. Tidak pernah saya dapatkan sukacita yang dari Tuhan yang luar biasa I've never received such joy dalam menghadapi keluarga, in facing family, menghadapi anak-anak. in facing children. Dulu saya marah-marah, In the past, I always get upset. kalau sekarang saya tidak marah-marah. No, I don't get upset Karena saya tahu di Alkitab mencatat, because I know in the Bible it's written, jangan marah-marah. don't always yell, you're angry. Kalau tidak ada dituntun di dalam Alkitab menuntun kita, Without the kita tidak akan guidance mengerti. from the Bible, then we cannot understand. Karena banyak orang Kristen, Because many Christians, dia campur adukan they mixed up gaya hidup dunia dan gaya hidup Tuhan. the lifestyle from the world and the lifestyle from the Lord. Karena Tuhan itu datang itu untuk memberitakan suatu kabar baik. So the Lord comes to bring good news. Seringkali kita tidak mau mendekat dia. Sometimes we don't want to get close, to get nearer to Him. Kenapa? Karena kita belum dewasa. Why? Because we are still immature. Saya lupa itu umur saya 29 tahun. So- Apa kalau tidak salah 2010 itu sekarang sudah 47 berapa ya? 2014, 10 tahun lalu. 2010, 2010, wah, sekarang 2024, berarti 14 tahun. 14 tahun Nah, lalu. 14 tahun yang lalu saya pernah So 14 years ago, ada hamba Tuhan namanya Pastor Amos. there was this man of God, Pastor Amos. Jadi saya dulu sering di Indonesia, di Palangkaraya, So in Indonesia, in Palangkaraya, bantu teman dalam pelayanan. I liked to help my friends in ministry. Tapi itu saya hanya mengambil dari bendara, bawa ke gereja. So I go to airport, use my car, and then I take the gas to the church. That's it. Saya keluar merokok-rokok di luar sana sudah. After that, I get out from the church. Yeah, I smoke outside the church. Banyak tim yang datang, So many people there. semua berbicara Tuhan. Yeah, the team that I use my car to fetch them. Yeah, they all talk about God. Padahal orang-orang hebat itu yang datang itu. Those are amazing, yeah, servant of God. Satu ketika kami tim mendoakan seorang pejabat, So once there's the team, ministry team, they pray for a government official. semua keluar dari ruangan itu pada menangis. And then everybody coming out from that room, yeah, were in tears.
Saya bertanya kenapa? I asked, why? Belakang depan dia tahu semua. And then they say, oh, from head to tail, yeah, he knows. Yeah, that servant of God knows. Saya mendengar seperti itu, saya kabur keluar. After I heard that, I ran away. Karena banyak dosa-dosa saya. Because I have so many sins. Itulah tandanya saya masih anak-anak sekali. Padahal saya Kristen. That's the signs, yeah, characteristic that I'm still children, yeah, in the spirit, yeah. I ran away. That's the characteristic. Saya dicari. And then they was, Mereka itu perlu didoakan. and then they seek me. Yeah. The pastor said, "Oh, people like that must be prayed for." Tambah kabur saya. The more I ran. Jadi itu kehidupan saya dulu. So that was my life. Kalau saya pikir kenapa saya harus lari? Kalau saya sebelumnya itu jangan lari. Kemungkinan Harrison sudah lama bertobat. I was thinking, why did I run? Yeah? If I didn't run, I think I would have repented from long time ago. Kemungkinan saya sudah hidupnya udah dari dulu enak. Yeah. Maybe Sukacita dalam Tuhan. Maybe I have received that joy from the Lord much earlier. Kadang-kadang saya merenungkan kehidupan saya di usia 2018 itu umur saya 40 tahun. So I was reflecting on my life when I was 40 years old in 2018. Saya seperti bangsa Israel berputar-putar di gurun pasir. I was like the Israelites, yeah, going round and round in the desert. Sering di hati saya Often in my heart, bertobat. yeah, there's this word, yeah, repent. Saya hanya bermodalkan menonton film Tuhan Yesus So I watch Jesus movie karena saya tidak kenal gereja. because I didn't know the church. Tapi saya senang menonton berulang-ulang tiap malam itu bisa 2 kali. But I often watch Jesus movie at night. I watch it like 2 times. Tapi saya tidak mengerti. But I don't understand. I didn't understand. Saya tidak mengerti. Cuma saya melihat baik betul sejarah cerita Tuhan Yesus. I see, this is a nice story. Jesus was a really nice person. Dengan berjalannya waktu, As time goes, semakin dewasa, the more I grow. setiap apa yang pernah saya tonton sekarang saya renungkan. After things that I watch, I start to meditate on it. Ternyata Alkitab itu adalah kitab kehidupan saya. So apparently the Bible is the book of life for me. Saya seperti bangsa Israel berputar-putar tidak bertobat. I was like Israelites going round and round the desert, unrepenting. Mau cari kekayaan kudukun udah saya lakukan. Looking for wealth, looking for all the shaman I have. Skill sudah saya gunakan, tapi tidak bisa kaya. Skills that I have, I use it, but never can become rich. Never. Yang saya dapat huru hara. What I had was riot. Kebetulan di Kalimantan So in Kalimantan, tidak ada Gunung Kawi. no Kawi Mountain. Di Kalimantan banyak pohon-pohon, angker, So, in Kalimantan, many trees, yeah, tempat-tempat menaruh sesajen sacred di trees, bawah-bawah pohon. where people put all the sacrifice under the tree. Itu saya lakukan. I did those. Bawa ayam, Brought chicken, dipotong, ambil darahnya kasih buat. cut the chicken, get the blood of the chicken, and then sacrifice that. Yeah. Offer it as sacrifice under the trees. Tapi yang saya dapatkan, But what I got, saya tambah sakit waktu itu. I got sicker and Saya sicker. kena tiroid, I got thyroid. di leher saya 2 benjolan besar. 2 big lumps, yeah, on my neck. Saya pernah berulang-ulang kali cuma leher saja bisa bergerak. So many times, 3 hari atau 4 hari di atas ranjang. yeah, I cannot move. Yeah, 2 days, 3 days, 4 days, yeah, on the bed. Ke Bed rest. dokter, ke dukun sudah saya coba semua. I went to doctors, to all the shaman. I've tried all, Tapi tidak sembuh-sembuh. but still cannot be cured. Karena saya capek di usia 40, So I got tired. I was 40. saya berpikir simpel, So I had a simple thought. cara ini yang belum saya tempuh. This is the only way I haven't tried. Mengikuti Tuhan Yesus. Following Jesus. Ternyata Apparently, 2020 saya
secara online bertemu program Pastor Thomas Gembala Sidang kita. So in 2020, I met through online, through internet. I met our pastor, Pastor Thomas, through the program. Di acara ngopi bareng. Ngopi bareng ya. Jadi saya Coffee with. didoakan. Dan cukup lama, 3 bulan saya ikut acara tapi belum kebagian. Ngopi bareng Tony Daud ya. Daud Tony. Daud Tony ya. So Sama yeah, Pastor Coffee with Thomas. Daud Tony. I joined like 3 months. Yeah, quite long. Yeah, never got the opportunity to be prayed for. Karena sudah macam-macam cara, mau sembuh, mau hidup enak, enggak bisa-bisa. Because I've tried many ways. I want to have a comfortable life, want to be rich, but still I cannot Secara attain online that. sudah ini bukti terakhir saya pikir. So I thought maybe this is the last one. I'll try this online. Ternyata puji Tuhan, Praise luar biasa. Saya bisa dipulihkan, saya dilepaskan So I was restored. Yeah, I was set free. dari berat 55 kg, sekarang menjadi 80 kg dan benjolan saya hilang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus From Kristus. 55 kilos now I'm 80 kilos and all the thyroid lumps is healed by Lord Jesus Christ. Yeah, praise Him. Dan itu butuh kedewasaan. So it takes maturity. Sampai saya bisa bertahan sampai hari ini. If I can survive till today, Banyak teman-teman saya hilang. oh, many of Tobat my friends kumat, one tobat by one kumat. gone. Yeah. Repent and then back and then slide back and then repent and then slide back. Tapi saya tidak mau. But I don't want to be like that. Karena saya sudah merasakan hidup di luar Tuhan itu. Because I Sakit. know what is the life like outside of the Lord. Yeah, it's Tidak ada painful. sukacita. Painful. Yeah, no joy. Makanya saya tidak mau lagi kembali ke dunia saya yang lama. So I never want to return to my old world. Nah, saya rindu kita semua So my yang ada desire di online di sini. for all of us in this place and also online, Jangan mundur maju. don't go forward and then backward and then forward again and backward again. Sekali maju tetap maju. Yeah, once you go forward, you go forward. Sekali merdeka tetap merdeka. Yeah. Once independence, always independence. Itulah hidup saya So that's my life. sampai saya sekarang Till now, bisa berada di tempat ini. I can be here in this place. Kebetulan saya dipercaya oleh Pastor Thomas untuk mewakili dia di Palangkaraya, So Pastor Thomas entrusted me to represent him in Palangkaraya, menggembalakan di sana gereja lokal, pastoring there, the local church. dan itu butuh kedewasaan. And it takes maturity. Kalau tidak dewasa, Otherwise, ada pemberontakan, there will be rebellion, ada huru-hara. a riot. Makanya jadi orang Kristen So becoming Christian harus semakin dewasa mengenal akan Tuhan. needs this journey of maturity. Karena banyak perintah-perintah Tuhan itu Because lots of the Lord's instructions, dia perintahkan kita bersukacita selalu, He instructed us, be Mengasihi joyful, sesama. love your neighbors, membantu sesama, help your neighbors. banyak. So many. Jangan mengingini milik orang lain. Do not covet. Yang diajarkan itu luar biasa bagi saya. What the Lord's teaching is amazing for me. Tetapi kalau saya tidak dewasa, But if I'm not mature, saya tidak akan mampu. then I won't be able. Yang memampukan saya hanya satu, The one that enables me is only one thing. yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan yang Lord meriah. Jesus Christ. Let's give him big hands. Tanpa firman Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan, So without the knowledge of the word of God, kita tidak akan mampu untuk menjadi dewasa di dalam rohani. we will not be able to become mature in the spirit. Makanya dibutuhkan sering-seringlah dalam persekutuan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. So it takes fellowship, it takes the word of God, it takes reading of the Bible, Agar kita selalu dituntun, diajarkan so that we menjadi semakin dewasa. will be guided, we will be taught to become mature. Ini agak kesusahan nih penerjemahannya nih. Gara-gara saya lupa kadang-kadang kalau ada penerjemah di sebelah saya. Sometimes I forget I need to wait a moment to be translated. Ya. Saya mengampuni, Pak.
Ampuni saya Bapak. Diampuni ya. Gas. Jadi di sini saudara, luar biasa perjalanan hidup bersama Tuhan. So the journey with the Lord is so amazing. Makanya saya di sini melihat banyak sekali So I see di Alkitab in the Bible a lot of things menuntun kita guides us mau bisnis, in business mau jadi raja, to become kings, mau jadi pengusaha sukses, to become successful businessmen. apapun semua ada di Alkitab. Yeah, all kind of functions and roles is in the Bible. Karena saya sering bertanya di dalam hati saya, Many times I ask in my heart, yang dahulu Alkitab ini atau pengetahuan? which one comes first? Yeah, the Bible or the knowledge science? Yeah? Ternyata Alkitab, So apparently it's the Bible first. baru pengetahuan. Then comes all the science and knowledge. Iya. Banyak di Alkitab tercatat. Contohnya kita menanam jangan di tempat semak duri. Yeah, for example, when we plant seeds, don't plant them in thorny Tanamlah di place, tanah yang subur. but plant it in good soil. Artinya Tuhan kita itu udah pintar, udah So- luar biasa. So the Lord knows about this. Berarti yang ahli-ahli pertanian itu meniru Alkitab. So all the expert in agriculture, they Bukan follow the penemuan Bible. dia, Not their discovery, tetapi memang sudah ada di Alkitab. but it's recorded already in the Bible. Banyak Yeah, many things. mau seperti Yusuf, Like Joseph, ikuti ketaatan Yusuf. follow the obedience of Joseph. Dia jadi perdana menteri He became a prime minister dari budak from slave. karena dia taat. Yeah, Dia because tidak pernah bersungut-sungut. Kalau kita baca, Ya, kita melihat sejarah tidak pernah dia bersungut-sungut. so he's obedient. Yeah, if you read the history, the record, he never murmur, never complain. Dibutuhkan kedewasaan. It takes maturity. Bayangkan hukuman dia. Imagine his sentence. Dijatuhkan di dalam lubang He was sumur thrown into the well sama kakak-kakaknya. by his brothers. Dijual, He was sold, dijadikan budak. become slave. Dimasukkan di dalam penjara. And then he was put in the prison. Dari situ dia terangkat. And then from there, he was lifted up. Dia tidak pernah bersungut-sungut. He never murmured. Dia percaya dengan mimpinya. He trusts his dreams. Dengan iman dia percaya bahwa Tuhan Allah yang disembah Bapaknya itu adalah yang berkuasa. By faith, he believes that the Lord God worshipped by his Father is the true God. Yang mampu mengubah hidupnya. So he was able to change his life. Sehingga dia mampu menjadi Perdana Menteri. And he became prime minister. Kalau dia tidak dewasa, If he's not mature, pasti dia bersungut-sungut. he will murmur. Tetapi karena dia tahu ini adalah rancangan Tuhan, But because he knows this is part of God's design, membawa dia akan menaik level it will take him to the next level menjadi Perdana Menteri. to become prime minister. Karena apa? Motivasi Yusuf adalah untuk kesejahteraan bangsa itu, masyarakat waktu itu yang kekurangan. Yeah, why? Because Joseph's motivation is he wants to serve people who are lacking, people who are poor. Kalau kita lihat dari awal dia bercerita ke bapak dan anak kakak-kakaknya tentang mimpi. If you see from the beginning, Joseph told his brothers, his father about his dreams. Dia diselamatkan juga, diangkat kaisar karena dia bisa menafsirkan mimpi kaisar. He's also saved from the prison because he could interpret the dream of the Pharaoh. Hanya dari seorang pemimpi So start from a dreamer. dia bisa terangkat. Yeah, he was lifted up. Itu butuh kedewasaan. It takes maturity. Jadi di sini saudara kita juga mau naik level. So also it is our desire. We need to go to the next level. Kita mau seperti Yusuf. We want to be like Joseph. Karena kalau kita lihat Because if we notice antara cerita Yusuf dan Yesus, between Joseph and Jesus,
Jubahnya juga dilepas Yusuf. Their coat was taken away, Joseph and Jesus. Yesus juga dilepas. Happens to both of them. Ada pengorbanan. There's sacrifice. Yesus datang untuk menyampaikan berita baik buat orang-orang miskin dan tertindas. Jesus came with good news to the oppressed, to the poor. Begitu juga Yusuf datang ke sana menjadi Perdana Menteri untuk menyiapkan lumbung-lumbung bagi bangsa itu waktu itu penuh dengan kekurangan. Likewise, Joseph was sent to Egypt and to prepare all of these supplies for the years of famine that's coming. Jadi di sini dibutuhkan kedewasaan di dalam mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. So he wants to bless the poor, the lacking. So it takes understanding of the word of God. Karena banyak orang Kristen mengerti dan mendengar, membaca firman Tuhan. Because many people, they read, they know the Bible. Tapi untuk melakukannya, but to practice it, membutuhkan orang-orang yang dewasa. Takes people who are mature. Kalau anak-anak, for children, for infants, susah. Hard. Dipukul-pukul lu. Need to hit them first. Dicubit-cubit pantatnya. Need to pinch Tetapi the untuk bottom first. Orang dewasa, but for the mature, cukup sekali perintah, siap komandan. One instruction is enough. Yes sir. Perbedaannya di situ. Makanya Tuhan menuntun kita supaya kita semakin dewasa. That's the difference. That's why the Lord guide us to become more mature. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan itu. To respond that truth of the word of God. Kalau tidak dewasa, if tidak bisa merespon. That cannot respond properly. Hanya membaca, mendengarkan. Only read, listen. Tidak melakukan. But never practicing. Itulah yang saya hadapi dulu. That's what I experienced in the past. Waktu-waktu saya baru bertobat. When I was early in repentance. Saya membaca, tahu saya. I read the Bible, I know this. Tahu saya membaca firman Tuhan. I know reading the Bible. Makanya kadang di khotbah saya. So sometimes when I'm sharing the word. Besi menajamkan besi, saya tahu artinya. Iron sharpening iron. I know the meaning. Saya diperjumpakan dengan orang. When I meet people. Saya sering diasah. Many times I was dihadapi dengan pergumulan berhadapan dengan orang ini. When I face saya tahu dikirim Tuhan bahwa ini besi menajamkan. Caused by some people, I know this is iron sharpening me. Tapi saya tidak merespon. But I didn't respond. Saya lawan. I resisted. Saya hajar juga orang itu. I hit him. I hit that person. Itulah respon anak-anak. So that's the response of infants. Karena saya semakin dewasa. So as I mature. Ketika ada besi menajamkan besi. As I mature more, iron sharpening iron. Berarti ada yang bergerak, ada yang diam. It means one side is moving, one side is steady. Diasah begini. Being sharpened. Nah, ini yang mengasah. Kita yang diamnya, yang sudah dewasa diam. We the mature one, we stay still. Sampai dia tajam. The other person will sharpen us till become sharp. Kalau sama-sama bergerak, if both are moving, tumpul. Dull. Kalau sama-sama keras, if both are hard, tumpul. It will become dull. Nah, inilah proses kedewasaan. So this is the process of maturity. Inilah yang namanya mengerti kehendak Tuhan. This is called understanding the will of God. Jadi dalam keluarga, kalaupun kita ada suami kita yang keras, so in our family, if istri lemah lembut, if we have, for example, the husband is hard and then the wife is soft, itulah besi menajamkan besi. That's iron sharpening iron. Tergantung respon. Depends on the response. Mau menciptakan damai sejahtera? Want to create peace? Atau mau menciptakan huru-hara? Or create riot? Tuhan beri kebebasan. The Lord give us freedom. Tergantung respon kita. Depends on our response. Kalau mau huru-hara, lawan. If you want to have riot, then
you resist. Kalau mau damai, diam. If you want to have peace, yeah, Tuhan Stay. memberkati kamu. stay still and the Lord will bless you. Jadi di sini saya juga belajar merespon kebenaran-kebenaran firman Tuhan. So I'm also learning to respond to the truth from Word of God. Kalau saya tidak dewasa, If I'm immature, saya akan dites dan diasah terus, capek, I'll be tested again and again. Yeah, it's tiring. nggak berhenti-berhenti. Yeah, Nggak unending. enak diasah terus begini kita diam. Yeah, it's not comfortable. Yeah, stay still and then being sharpened all the time. Iya. Respon kita. Our response. Kalau ada yang jahat dengan kita, If there are jangan people, kita balas. yeah, do evil to us, yeah, do not repay with evil. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. That's the will of God. Tetapi untuk anak-anak, But for children, for infants, pasti dia melawan. they will resist. Yeah. Tapi untuk orang yang Kristen dewasa, But for mature Christian, dia tidak melawan. they will not fight back. Malah dia berkata, diberkatilah kamu. Instead, they will say, be blessed. Itulah yang diajarkan Tuhan tentang sukacita, tentang damai. That's what Jesus taught about peace and joy. Kalau mau dapat sukacita dari Tuhan, If you want to receive joy from the Lord, seperti itu saudara. that's the way. Di sini sampai jam berapa? Sampai jam 4. Oh jam 4. Gaspul. Masih bisa lanjut Pak? Siap. Sudah 11.38. Iya. Kalau makan siangnya udah datang baru berhenti. Kita lanjut Okay, next. sedikit lagi. A bit more. Nanti kita lanjut berseri. Sore nanti ada masih ya Pak? Oh, yes. So later in the second service, yeah, we will. There will be more. 2 parts. Yeah, the sermon is 2 parts. Ya. Oke, ya. Jadi di sini saudara, So kita akan lanjutkan nanti di ibadah kedua, I'm going to continue the next point in the second service. proses menuju kedewasaan rohani. So later I will talk about the process to spiritual maturity. Itu membutuhkan kedewasaan. Yes. Membutuhkan penguatan dan pengajaran dan bimbingan. So the process to maturity takes edification, Oh, yeah. teaching, and guidance. Jadi di sini saudara, saya rindu mengajak kita semakin dewasa. So my Dalam desire is Tuhan. that all of us become more mature, Ya, jadi supaya apa yang sudah kita sampaikan pagi hari ini so what I have shared this morning bisa direnungkan can be meditated untuk modal hidup kita hari lepas hari. for our lives, day by day, in daily life in the future. Tuhan Yesus memberkati kita. Lord Jesus bless you all. Saya rindu berdoa buat kita di sini. So I want to pray for everybody. Mungkin sebelumnya kita ada pujian sedikit. Let's sing one song first. Di rap aja ya. Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih melimpah di hidupku. di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Angkat tanganmu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Musik tetap berjalan, saya berdoa. Bagi yang punya pergumulan silakan angkat tangan, maupun yang di onsite atau yang ada di online. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan. Biarlah apa yang mengikat, Engkau melepaskannya di dalam nama Yesus. Segala pergumulan-pergumulan Tuhan selesaikan, Tuhan jawabkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit apapun yang ada di tubuh, semua sudah diangkat, selesai di dalam nama Yesus. Dengan bilur-bilur darah Yesus Engkau dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Unaikan syukur kepada-Mu Tuhan. Mari bangkit beri bersama-sama. Unaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Hari tak habis-habisnya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Apa yang kami dengar dengan telinga kami dimeteraikan dalam Roh Kudus. Kami melakukan firman Tuhan supaya setiap kami yang mendengar terus akan bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Diberkati hamba-Mu dalam pelayanannya, keluarganya. Kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan bawa persembahan kita yang kedua. Nanti kita akan dengarkan kegiatan sepekan melalui media yang akan ditayangkan. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, Singapore. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee Time in the Podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Sunday service September 8, 2024 with Pastor Abraham Irwin. Come and join us. See you there. Worship Miracle Night at Wednesday, September 4th, 2024, live from IFLC Pontianak. Join and don't miss it. And we welcome those of you who join us for worship for the first time today. With love we waiting of you for worship together.
We wish you a blessed Sunday, and may God bless you abundantly. Haleluya. Mari makin bersama-sama kita akan tutup ibadah kita. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan apa saja yang diberi. Iman kami berkata, Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik. Banyak firman-Mu yang Engkau sampaikan buat kami pagi hari ini. Terima kasih penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau pulang Tuhan. Biarlah kami menerima berkat daripada-Mu. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita, mengangkat tangan kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau, diberkati segala usaha bisnis pekerjaan-Mu, diberkati semua lumbung-lumbung perbendaharaan-Mu, diberkati juga keluarga-Mu, diberkati juga para suami, para istri, diberkati juga pendidikan anak-anak-Mu, diberkati dalam segala hal. Terima berkat Tuhan, damai sejahtera dan sukacita mengalir berlimpah-limpah atas kita. Mari kita sambut berkat Tuhan dengan katakan, amin. Salam, terima kasih, God bless semua.